Yuk kita telusuri bareng-bareng sebuah perjalanan yang luar biasa, evolusi uang. Dari bentuknya yang paling awal sampai ke era digital yang sekarang sedang kita jalani. Kita kan pakai uang setiap hari ya, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir dari mana asalnya? Gimana ceritanya kita bisa beralih dari tukar-menukar ayam dengan jagung sampai sekarang bisa mengirim uang ke seluruh dunia cuma dalam hitungan detik? Oke, jadi ini dia yang akan kita bedah. Kita mulai dari asal-usul uang, lalu kita lihat sistem modern yang kita pakai sekarang, kemudian kita dalami kenapa Bitcoin muncul sebagai jawaban, gimana cara kerjanya, dan yang terpenting, apa arti semua ini untuk masa depan keuangan. Oke, mari kita mulai perjalanan kita dari masa lalu. Jauh sebelum ada dompet digital, bahkan sebelum ada yang kepikiran soal uang kertas. Jadi, sejarah uang itu intinya tentang mencari efisiensi. Awalnya kita pakai barter, tukar barang langsung. Lalu kita sadar butuh standar nilai, sesuatu yang langka dan tahan lama, seperti emas. Ini kemudian berkembang jadi uang kertas yang dijamin oleh emas, dan akhirnya sampai ke uang fiat yang kita gunakan hari ini, yang nilainya cuma berdasarkan kepercayaan kita pada pemerintah. Nah, ini dia masalah utama barter. Ribet banget. Sistem ini butuh yang namanya kecocokan keinginan. Saya harus punya apa yang Anda mau, dan Anda juga harus punya apa yang saya mau di waktu yang sama. Masalah inilah yang mendorong manusia untuk terus mencari alat tukar yang lebih baik. Dan pencarian itulah yang akhirnya membawa kita ke sistem yang mendominasi dunia saat ini, era uang fiat. Beda banget ya dengan standar emas. Uang fiat, seperti dolar, euro, atau rupiah, nilainya ada karena pemerintah bilang begitu. Nggak ada lagi emas yang jadi jaminannya di brankas. Nilainya murni berasal dari kepercayaan kita pada stabilitas dan wibawa pemerintah yang menerbitkannya. Tapi, sistem ini punya kelemahan yang cukup besar. Karena pemerintah bisa mencetak lebih banyak uang, nilai uang yang kita pegang bisa terus berkurang. Inilah yang kita sebut inflasi. Kekuasaan ini juga terpusat, memberikan kontrol penuh pada segelintir lembaga atas ekonomi kita. Nah, sebagai jawaban atas tantangan-tantangan inilah dan juga dipicu oleh krisis keuangan global tahun 2008, muncullah sebuah ide yang, radikal banget. Bitcoin diciptakan bukan cuma sebagai teknologi baru, tapi lebih sebagai sebuah pernyataan. Ia dirancang untuk jadi alternatif dari sistem keuangan yang dikendalikan oleh otoritas pusat, sebuah bentuk uang digital yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh siapapun. Nah, disinilah perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Uang fiat itu perpusat, pasokannya tidak terbatas, dan bergantung pada kepercayaan kita pada pemerintah. Sebaliknya, Bitcoin itu terdesentralisasi, pasokannya dibatasi secara matematis, cuma 21 juta, dan dasarnya adalah kekuatan teknologi dan matematika, bukan keputusan pemerintah. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya menciptakan uang tanpa ada bank sentral? Kok bisa? Jawabannya ada di teknologi inovatif di baliknya. Kunci pertama adalah kelangkaan digital. Sama seperti emas yang langka di bumi, pasokan Bitcoin juga sengaja dibatasi. Tidak akan pernah ada lebih dari 21 juta Bitcoin. Aturan ini sudah tertanam di dalam kodenya dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Kunci kedua adalah blockchain. Coba bayangkan, ini seperti buku kas digital raksasa yang disalin dan dibagikan ke ribuan komputer di seluruh dunia. Setiap transaksi dicatat di buku ini. Karena catatannya tersebar di mana-mana, hampir mustahil untuk memalsukan atau mengubahnya tanpa ketahuan oleh seluruh jaringan. Dan inilah 3 pilar utama dari blockchain. Desentralisasi, artinya tidak ada satupun bos yang mengontrol. Transparansi, artinya semua orang bisa melihat transaksi yang terjadi. Dan imutabilitas, artinya sekali tercatat, data itu jadi permanen. Kombinasi inilah yang menciptakan kepercayaan tanpa perlu perantara. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita bisa melihat bagaimana Bitcoin bukan sekedar mata uang digital biasa, tapi sebuah potensi babak baru dalam sejarah keuangan itu sendiri. Kutipan ini merangkum esensinya dengan sangat baik. Potensi sesungguhnya adalah pergeseran kekuatan dari lembaga terpusat kembali ke individu. Ini adalah ide tentang uang yang benar-benar milik rakyat, yang keamanannya dijamin oleh matematika, bukan oleh janji politisi. Dari barter ke emas, dari uang kertas ke kode digital, setiap langkah dalam evolusi uang telah mengubah masyarakat secara fundamental. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah kita sedang menyaksikan transisi besar berikutnya? Hanya waktu yang akan menjawabnya.